Dalam rangka memperkuat karakter Siti Winangun sebagai desa wisata, kegiatan pengabdian masyarakat ini menekankan pada pengembangan fitur arsitektur dengan pendekatan pariwisata berkelanjutan dan pendekatan sense of place yang mengedepankan dan mendukung tercapainya community-based tourism atau pengelolaan aktivitas wisata oleh masyarakat lokal. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, jurusan arsitektur Universitas Katolik Parahyangan menjalin kerjasama dengan jurusan arsitektur Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon dalam hal sharing informasi, teknik pelaksanaan, komunikasi dengan pemerintah dan warga setempat, serta diskusi mengenai potensi pengembangan desa wisata Siti Winangun. Pihak desa dilibatkan sebagai narasumber yang banyak memberikan informasi mengenai aspek sejarah dan data-data lain yang dibutuhkan. Kerabat Siti Winangun bukan cuma sekedar kerabat, bukan bagian dari kehidupan kami, sejarah Siti Winangun, karena memang kerabat itu identik dengan Siti Winangun. Siti di tanah, Winangun itu yang di kerabat itu. Pengrajin kami itu yang masih melestarikan kegiatan kerabat ada 3 blok Pak. Di blok Saplek Lor, Saplek Kidul, dan blok Kebagusan. Blok Kebagusan ini adalah sentra petubuhan kan. Awal mula kehidupan adanya Siti Winangun. Dulu namanya blok Kebagusan. Mengambil nama singkat leluhur kami, namanya Ki Bud Bagusan. Karena perilaku beliau cenderung membaguskan kegiatan kami, baik dari keagamaan maupun kehidupan sehari-hari, termasuk membuat gerabah. Kalau pembakaran yang tradisional kami dengan api kemamanan, dengan api besar itu 45 menit Pak, itu salah satu pembakaran tercepat di dunia. Dan itu pernah diselidiki oleh Peter Kawasaki dari University. Kalau untuk sejarah gerabah sendiri, Siti Winangun adalah wilayah Jawa Barat tertua Pak. Dan itu sesuai dengan perkembangannya setelah banyak yang diselidiki, bahkan kalangan akademisi sendiri yang dari asli Pleret, Purwakarta itu tetap merujuknya ke kami. Memang kami leluhur daerah Pleret itu dari kami, lewat lokal dan cikal bakalnya, dan mengembangkan kegiatan terus sampai sekarang. Dan dengan seiring kedatangannya para akademisi maupun dari dinas atau pihak terkait, alhamdulillah perkembangan gerabah Siti ini bisa bergerak lagi. Ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan dari sebuah perkembangan. Dengan perkembangan kalangan akademi masuk, pihak-pihak terkait masuk, ragam-ragam gerabah juga bermacam-macam. Sekarang ada beberapa ragam. Yang dulu para sesepuh kami membuat itu polos saja. Karena memang kegiatan gerabah itu untuk kegiatan benda-benda fungsi saja kan. Anak nasi, buat tempat air minum, atau tempayan tempat air buat kita mandi, atau gentong tempat kita bisa air wudhu, paling. Setelah berkembang kegiatan buat gerabah itu sekarang ada berukir yang medium, jadi sudah ukirannya sudah masuk. Dan kalau di ragam KAP di Advanced Research itu kira-kira ragam ukir di Serena ada sekitar 27 ragam. Dan itu yang perlu kita tanaman lagi ke anak-anak muda supaya bisa lebih berkembang. Dan yang terakhir adalah dengan cara teknik lasir. 2 kali bakar. Bakar merah namanya biskuit, dikasih pewarna kimia, bakar lagi di atas 1000, 1200, 1300, tadi hasilnya lebih cukup. Lebih bisa digunakan di meja makan, tableware. Nah, tujuan itu salah satu pengembangan. Sesuai dengan perkembangan tadi, dulu ketika gerabah ini mengalami stagnan, perkembangannya kurang. Di tahun 2016, Pak Guru yang lama itu merencanakan bahwa desa itu menjadi desa edukasi wisata gerabah. Semenjak itulah banyak pengunjung yang datang, dan kita juga ada beberapa paket kunjungan wisata Pak. Dan beberapa paket kunjungan itu salah satunya adalah berkeliling ke beberapa pengrajin dan ada praktek membuat gerabah juga. Itu yang sekiranya bisa dikenalkan baik kalangan anak. Kita biasa menerima kunjungan dari anak-anak TK sampai anak muda, bahkan komunitas sudah sering datang. Dan yang paling ditunggu biasanya adalah praktek membuat gerabah, baik dengan alat cetak, alat putar, maupun yang duduk langsung. Itu pengen gerabah ini juga tidak cuma sekedar di lokal saja, kami juga butuh bantuan dari kalangan kami, termasuk dari pasukan sendiri. Masukan kami membutuhkan supaya gerabah ini bisa dijual, bukan hanya sekedar di dalam daerah, di luar negeri, di mancanegara. Melalui panduan dari Pujangur itu akan merangkul kaula muda, anak-anak muda yang butuh masukan lebih, kita manfaatkan, kita tularkan ilmu tentang gerabah
kita tularkan ilmu tentang ragam butir situ supaya ragam butir itu bisa diteruskan ke bawah ke anak-anak kita, dan ragam butir tidak hilang. Justru yang punya nilai lebih tinggi adalah ragam butirnya. Dulu ketika sesepuh kami membuat gerabah itu hanya untuk produksi, tempatnya ada di belakang rumah, ada di dapur. Kalau sudah beragam butir, pikir saya kenapa tidak tempatnya di depan rumah, di ruang tamu yang orang bisa lihat. Ini loh gerabah situ Winangun dengan segala kelebihan. Pada jalur jalan masuk menuju tapak area pembakaran tradisional, dirancang beberapa panel informasi wisata yang memuat informasi sejarah gerabah Siti Winangun, data-data para pengrajin, tahap-tahap pembuatan gerabah, dan informasi lain yang dapat mengedukasi wisatawan. Lokasi masuk ke tapak melewati gerbang yang telah ada sebelumnya, tepat di samping bangunan galeri yang telah berdiri sejak lama. Bangunan galeri menjadi tempat display gerabah yang juga sering diakses oleh calon pembeli. Bangunan yang sudah cukup tua ini perlu direstorasi atau direhabilitasi agar awet dan tampil terawat. Display gerabah perlu dibuat menarik agar mendukung area ini sebagai tujuan wisata, sekaligus dapat mengangkat nilai estetika gerabah yang dipamerkan atau dijual. Pembakaran gerabah dengan cara tradisional secara periodik dilaksanakan di tempat ini, sehingga berpotensi menjadi atraksi wisata bagi turis. Aktivitas pengamatan kegiatan persiapan dan pembakaran gerabah perlu didukung dengan fasilitas seperti tempat duduk dan toilet. Selain itu, potensi wisata kuliner bisa disiapkan di area ini, berupa spot kios untuk mendisplay jajanan tradisional, atau bisa juga digunakan mendisplay souvenir berbahan gerabah. Area wisata ini diupayakan teduh dan nyaman dengan adanya tempat duduk yang terlindung dari panas dan hujan. Saat tidak ada kegiatan pembakaran gerabah tradisional, pihak desa atau masyarakat dapat menyelenggarakan workshop pembuatan gerabah yang dapat diikuti oleh wisatawan. Untuk itu, disiapkan oven modern untuk memudahkan pembakaran gerabah secara cepat, beserta area penunjangnya, yaitu area bahan baku, area penyimpanan peralatan, dan area penyimpanan sementara gerabah sebelum dan sesudah dibakar. Untuk mendukung kenyamanan dan tampilannya sebagai area wisata, maka lanskap area ini perlu ditata dengan menempatkan vegetasi atau tanaman-tanaman, serta menjadikan gerabah yang menjadi unggulan desa ini sebagai aksen yang menarik pada lanskap. Area ini juga perlu dilengkapi dengan tempat sampah dan area cuci tangan yang memadai.